Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Dan saudara, percepatan pertumbuhan ekonomi dan bisnis tidak lepas dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan juga kolaborasi lintas sektor. Di mana menuju visi Indonesia Emas 2045, tentunya dibutuhkan komitmen dan juga langkah nyata dari berbagai pihak tentunya. Salah satunya sudah bersama saya saat ini, ada Edward Gunawan, Managing Partner Skystar Capital, yang konsisten mendukung berkembangnya ekosistem startup teknologi di Indonesia. Halo Pak Edward. Halo. Senang sekali saat ini bisa ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan teknologi yang ada di Indonesia dan juga inovasi kemudian yang akan juga kemudian digaungkan oleh Skystar Capital ini. Pertanyaan pertama dari saya Pak Edward, yaitu terkait dengan Skystar Capital kan hadir sebagai salah satu partner di Kompas 100 SIA Forum. Bisa diceritakan nggak bagaimana sesungguhnya Skystar ini melihat momentum Indonesia pada hari ini di tengah bonus demografi dan juga perkembangan teknologi di Indonesia? Ya, Indonesia ada jendela kesempatan dalam 10-15 tahun ini untuk memanfaatkan bonus demografi. Dan ya kita harus benar-benar fokus ya. Populasi Indonesia besar dan populasinya berada di usia yang produktif dan konsumtif gitu kan. Jadi ini momen terbaik untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan produksi masyarakat di sini. Inovasi akan mendorong konsumsi, konsumsi akan mendorong lahirnya inovasi berikutnya. Jadi kami di Skystar Capital positif, optimis untuk Indonesia. Oke, artinya itu yang biasa ya garis bawahi ini terkait juga dengan jendela peluang 10 sampai 15 tahun, kemudian ada bonus demografi dan juga kebutuhan SDM dan juga inovasi begitu ya. Yang juga menjadi pertanyaan begitu ya Pak Edward, ini terkait dengan di CEO Insight, ini banyak dibahas bahwa inovasi Indonesia ini masih berjalan sendiri-sendiri begitu, nggak yang beriringan bersamaan. Apa yang sebenarnya yang dibutuhkan agar ekosistem inovasi kita lebih terstruktur dan juga berkelanjutan? Ya. Dari perspektif Skystar Capital, yang kita butuhkan adalah arahan yang baik dan jelas agar para pengusaha bisa sama-sama fokus dan membangun hal-hal yang paling selaras dengan rencana masa depan negara dan pemerintah. Kuncinya seperti itu, dan fokusnya harus kepada pemberdayaan entrepreneur dan juga penciptaan pasar begitu. Kita harus tahu Indonesia mau di posisi apa. India dari dulu sampai sekarang fokus ke layanan berbasis Inggris dan outsourcing. China contohnya fokus kepada manufacturing dan ekspor. Kalau Amerika kita lihat saat ini mereka memusatkan perhatian mereka kepada AI. Ya, kita mau di mana posisinya ya. Entrepreneurship sangat penting untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi juga ada resiko. Kalau kita bisa turunin resiko ini untuk para pengusaha, kami yakin bahwa lebih banyak lagi individu berbakat yang akan maju untuk membangun hal-hal baru. Oke, tadi Pak Edward sempat menyinggung terkait dengan AI. Sesungguhnya itu bagaimana Skystar mengadopsi AI di Indonesia dan juga peluangnya bagi ekonomi? Bagi ekonomi ya. Ya. Jadi AI ini terus berkembang, dan yang kita lihat itu AI itu makin murah, makin cepat, makin hebat. Dan mereka makin mengerti konteksnya seperti apa. Jadi di Indonesia banyak pekerjaan yang sebenarnya kita bisa memakai AI untuk meningkatkan potensial kita. Kita dulu daripada harus 10 jam untuk menghasilkan sesuatu, kita bisa 1 jam. Diringkas ya? Iya. Contoh-contoh yang gampang dulu, mungkin kayak accounting, customer service, call center. Hal-hal ini bisa dibilang lama-lama menjadi rutinitas. Tapi dengan AI mungkin kita bisa let the AI do that, kita bisa fokus ke hal yang lebih kreatif lagi. Jadi kita sudut pandangnya seperti itu sih untuk Indonesia. Oke. Kemudian selain juga AI begitu yang sekarang sudah banyak sekali orang menggunakannya, sudah sangat familiar sekali, yang juga jadi sorotan terkait juga dengan Skystar ini termasuk modal Ventura yang aktif bahkan di tengah tech winter gitu. Apa fokus investasi Skystar saat ini dan bagaimana kontribusinya untuk memperkuat ekosistem teknologi di Indonesia? Ya, oke. Kami Skystar Capital sedang aktif berinvestasi dan selalu mencari peluang baru. Kami fokus di perusahaan-perusahaan yang relevan dengan AI, digitalisasi, dan clean energy.
kita bukan hanya menyediakan modal, kita juga membantu perusahaan-perusahaan ini untuk maju lebih cepat. Contohnya membuka akses ke orang-orang yang mereka ingin ketemu, memberi pengarahan atau menjadi partner diskusi yang sangat penting, karena kadang sebagai pengusaha kita idenya terisolasi ya, dan juga menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas. Jadi kami selalu, misalnya ada pengusaha yang sedang membangun sesuatu yang cukup menarik, we want to meet them, kita mau ketemu. Ya. Berarti sangat membuka kesempatan juga dengan tantangan-tantangan yang baru begitu ya. Ini juga seperti yang digarisbawahi, ada enable business, ada green climate technology, digitalization dan sebagainya. Kalau kita bicara masa depan, at least 2045, apa satu hal terbesar yang perlu Indonesia lakukan agar bisa memenangkan masa depan di bidang ekonomi digital? Ya. Hanya satu hal fundamental yang selalu didorong secara konsisten dan terarah. Indonesia harus menetapkan SDM dan inovasi sebagai fondasi utama dan prioritas strategis negara, sehingga kemenangan ekonomi digital itu terjadi secara by design, bukan hanya kebetulan. Ya, artinya kita harus bergerak supaya menggerak dari tahap merancang, tahap berharap kepada tahap merancang kesuksesan digital. Ya, kita harus memperlakukan kita punya talenta digital dan teknis, terutama yang fasih AI, menjadi infrastruktur yang paling bernilai di Indonesia. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan Edward Gunawan, Managing Partner Skystar Capital, yang mengusung topik kolaborasi lintas sektor, SDM unggul, dan juga R&D untuk masa depan ekonomi Indonesia. Demikian Kompas Bisnis, saya Yan Rahman. Sampai jumpa.